Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Baik kan? Sehat? Tetap sukacita? Tetap semangat? Nah, hari ini kita masih ibadah secara online ya adik-adik. Ibadah dari rumah masing-masing. Hari ini bacaan kita diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai 7. Udah ketemu adik-adik? Kitab Yehezkiel 36 ayat 1 sampai 7. Kalau sudah ketemu, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih ya Bapa karena kasih-Mu pada hari ini kami masih boleh beribadah secara online dari rumah kami masing-masing oleh karena adanya virus corona. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami. Engkau curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami sehingga kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga kami menjadi pribadi yang lebih layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita baca firman hari ini secara bersama-sama ya. Yehezkiel 36 ayat 1 sampai 7 yang berjudul Pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena, ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan, oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Nah, adik-adik, kitab Yehezkiel ini ditulis oleh Nabi Yehezkiel, yang namanya berarti Allah menguatkan. Yehezkiel berasal dari keluarga imam dan ia tinggal di Yerusalem selama 25 tahun pertama hidupnya. Saat itu, Yehezkiel sedang dalam pendidikan sebagai nabi di Bait Suci ketika dibawa ke Babel pada tahun 597 sebelum Masehi. Mengapa ia dibawa ke Babel? Karena pada waktu itu kerajaan Yehuda sedang terperangkap dalam pertikaian kekuasaan antara Mesir dan Babel. Akhirnya bangsa Babel berhasil menduduki Yehuda dan menguasai Yerusalem. Yerusalem ini merupakan ibu kota dari kerajaan Yehuda. Nah, kapan Yehezkiel menjadi nabi adik-adik? Yaitu
pada waktu dia berusia 30 tahun. Pada waktu berumur 30 tahun, Yehezkiel menerima panggilan sebagai nabi dan menerima tugas ilahinya. Setelah itu, dia dengan setia melayani Tuhan selama kurang lebih 22 tahun. Adik-adik, dalam ayat 1, Tuhan menyapa Yehezkiel dengan sebutan anak manusia. Hal ini digunakan untuk menekankan sifat nabi sebagai manusia yang tentunya berbeda dengan sifat sumber berita itu, yaitu Allah sendiri. Dan Nabi Yehezkiel itu secara sadar dan senantiasa sadar bahwa ia adalah manusia yang ditopang oleh Roh Kudus untuk berbicara kepada bangsa Israel sesuai dengan perintah Allah. Nah, tugas utama dari Nabi Yehezkiel yaitu berbicara kepada bangsa Israel mengenai perintah Allah kepada bangsa Israel. Kemudian di ayat yang kedua sampai ketujuh kita baca ada ungkapan gunung-gunung Israel. Hal ini menunjukkan ciri khas bangsa Israel yang meliputi wilayah pegunungan. Tanah Israel meliputi gunung, bukit, alur, yaitu alur sungai dan lembah-lembah. Gunung Israel yang dahulu dikecam dan dihukum oleh Allah karena menjadi tempat penyembahan berhala dan tempat melakukan berbagai kejahatan. Sehingga Allah menjadi murka. Padahal sesungguhnya tanah itu adalah berkah. Dan berkah itu adalah ranah, yaitu unsur atau elemen yang dibatasi. Jadi tiada berkah tanpa perbatasan. Nah, ketika berkah tidak lagi dianggap sebagai anugerah, ketika tanah tidak lagi dipertahankan, disitulah ranah dilanggar dan umat harus menanggung amarah Tuhan. Nah, pada waktu itu bagi bangsa Israel, tanah merupakan sesuatu yang amat kudus, jauh dari urusan bisnis seperti sekarang ini. Tanah mengandung unsur rohani yang begitu mendalam. Mengapa tanah itu kudus? Karena Allah yang kudus memberikannya kepada bangsa Israel dan Allah hadir di sana. Sementara itu, pada waktu mereka berada di tanah Babel, mereka mengalami berbagai tekanan. Tanah mereka menjadi tandus, menjadi porak-poranda, menjadi tidak teratur oleh karena musuh yang bengis itu. Dan itu semua keadaan yang tidak nyaman itu, keadaan yang porak-poranda itu menjadikan bangsa Israel merasa rindu akan tanahnya yang diberikan oleh Tuhan. Nah, melalui Nabi Yehezkiel, Allah memberikan secercah harapan lewat kata. Allah berjanji akan melawan musuh-musuh Israel. Allah akan melawan dan menghukum Edom serta bangsa-bangsa lain yang berbuat jahat terhadap bangsa Israel. Mereka akan dihancurkan dan tanah terjarah itu akan dapat kembali dihuni. Bangsa Israel akan mendapatkan kembali harta mereka yang sangat berharga. Israel akan kembali seperti dahulu ketika Daud berkuasa, bahkan lebih daripada itu. Nah, hal ini meyakinkan bangsa Israel
bahwa setiap penderitaan yang mereka alami pasti akan berlalu. Nah, dari bacaan kita tadi dapat kita pahami, pertama, akibat dosa-dosa Israel, maka Israel memang layak mendapatkan hukuman dari Allah, yaitu mengalami kehancuran bangsa dan mengalami pembuangan. Nah, dosa-dosa yang dilakukan Israel itu apa adik-adik? Yaitu mereka menyembah berhala dan melakukan berbagai kejahatan. Mengapa demikian? Karena pada saat bangsa Israel itu mengalami permasalahan, mereka tidak datang kepada Tuhan, tapi mereka malah menyembah ilah-ilah lain, yaitu menyembah berhala. Namun Tuhan berjanji akan memulihkan bangsa Israel karena Allah mengasihi bangsa Israel. Dan bangsa Israel itu merupakan umat pilihan Allah. Kemudian hal yang kedua yang dapat kita pahami dari nas tadi, bahwa memang bangsa Israel telah menajiskan tanah kudus milik Allah. Namun hal itu tidak boleh menjadi alasan bagi bangsa lain untuk menguasai tanah kudus itu. Allah sendiri yang akan bertindak, Allah sendiri yang akan menggagalkan usaha musuh, yaitu bangsa Edom, untuk menjarah tanah Israel. Allah sendiri yang akan mengembalikan kehormatan tanah yang sudah dinajiskan oleh dosa umatnya. Nah, adik-adik, seperti bangsa Israel tadi, dalam kehidupan sehari-hari, masalah pertanahan masih sering terjadi. Contohnya apa adik-adik? Contohnya masih ada perebutan warisan, masih ada sengketa tanah antar pihak yang merasa menjadi pemilik. Nah, misalnya dalam suatu perjalanan jauh, misalnya di kiri kanan jalan, adik-adik sering menjumpai ada papan nama yang bertuliskan tanah ini merupakan milik PT A, atau tanah ini merupakan milik dari Bapak B. Nah, mungkin tanah itu sebelumnya merupakan tanah sengketa yang diperebutkan oleh dua pihak atau berbagai pihak. Nah, dalam pengadilan, orang yang memasang papan nama itulah yang memenangkan sengketa tanah tersebut. Nah, adik-adik, tentu adik-adik juga tahu bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial. Artinya, manusia itu tidak bisa hidup secara sendiri. Pasti memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya, saat kita sakit, kita pasti memerlukan jasa dokter. Kemudian agar kita pinter, kita memerlukan jasa Bapak Ibu guru. Kemudian saat kita merasa rambut kita kurang rapi, kita memerlukan jasa tukang cukur, jasa salon untuk merapikan rambut kita, dan masih banyak lagi contohnya. Kemudian secara sosial, adik-adik juga pasti pernah mengalami konflik, ya, misalnya konflik dengan teman sekolah, konflik dengan saudara. Ya, pasti konflik itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Konflik itu harus segera diselesaikan. Nah, bagaimana cara adik-adik menyelesaikan konflik atau masalah itu? Apakah adik-adik meminta bantuan orang lain, meminta bantuan papa mama, meminta bantuan kakak atau adik? Tentu kita memerlukan bantuan dari orang lain. Dan satu hal yang tidak boleh adik-adik lupakan, yaitu kita memerlukan pertolongan Tuhan melalui doa. Melalui doa kita
meminta pertolongan Tuhan. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Sebelum berangkat sekolah, kita berdoa agar Tuhan selalu menopang dan menolong kita, agar kita dapat selalu memecahkan konflik atau masalah kita. Kita adik-adik dapat menyelesaikan PR, ya kan? Itu karena kasih sayang Tuhan kepada kita. Ya. Konflik atau cobaan dari Tuhan itu jangan dianggap sebagai hukuman ya. Tapi anggaplah sebagai tanda kasih sayang Tuhan terhadap kita, agar kita dapat naik ke level yang lebih tinggi. Adik-adik dapat menjadi pribadi atau manusia yang hebat, yang kuat, yang tahan uji, tahan banting, menjadi pribadi yang tangguh. Karena dalam kehidupan nanti adik-adik pasti mengalami permasalahan, mengalami konflik. Ya, konflik itu bukan selalu berwujud pertengkaran, perkelahian, tapi merupakan atau berwujud kesulitan dalam menghadapi masalah. Misalnya saat ini adik-adik mungkin mengalami kesulitan mengerjakan PR karena tidak bertemu guru secara tatap muka ya adik-adik. Tapi adik-adik bisa minta bantuan orang tua atau saudara atau teman. Nah, dan itu semua merupakan wujud kasih sayang Tuhan terhadap kita. Kasih sayang Tuhan terhadap kita itu dapat kita rasakan melalui orang-orang di sekitar kita, melalui papa mama, melalui kakak adik, melalui teman, melalui kakak layan. Kita dapat merasakan kasih sayang Tuhan. Ya, adik-adik. Jadi, kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam menghadapi setiap masalah. Karena Tuhan itu selalu mengasihi kita. Setuju adik-adik? Ya. Kita harus selalu menghadapi atau harus berani menghadapi konflik. Jadi konflik itu bukan dihindari tapi dihadapi dan dipecahkan. Tentu dengan usaha dan doa. Pasti Tuhan akan menolong kita dengan cara yang ajaib, yang di luar perhitungan kita. Dan kita harus yakin bahwa Tuhan akan selalu menolong kita memecahkan masalah. Ya. Setuju adik-adik? Begitulah firman kita. Firman Tuhan hari ini. Ibadah kita selesai. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, terima kasih atas firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami melalui Kak Rini. Kiranya Engkau selalu sertai kami, dan terima kasih Tuhan atas bimbingan-Mu, atas penyertaan-Mu. Kiranya Engkau selalu berkati kami agar kami selalu mengandalkan Engkau dalam menyelesaikan setiap permasalahan kami. Dan kami bisa merasakan kasih-Mu melalui orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di ibadah minggu depan dengan kakak layan yang lain. Dah.